rumah makan masakan Padang tuh. Yes. Regulator LPG diduga bocor, kebakaran melanda rumah makan di Palmerah, Jakarta Barat. 6 karyawan rumah makan berhasil menyelamatkan diri. Pencarian pelatih Valencia beserta 2 anaknya dalam kapal tenggelam di Labuan Bajo diperpanjang. 13 kapal menyisir perairan sekitar Pulau Padar. Libur Tahun Baru 2026, Monumen Nasional Jakarta Pusat dipadati wisatawan. Wisatawan mengantre di loket tiket masuk Monas. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Saya Renata Panggalo, inilah Indonesia Update selengkapnya. Sebuah rumah makan di Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran diduga bersumber dari kebocoran regulator LPG saat digunakan memasak. Masjid Baitur Rahmat, tepatnya di rumah makan masakan Padang tuh. Yes. Warga panik melihat kepulan asap disertai kobaran api membumbung dari sebuah rumah makan di Jalan Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat menghanguskan seluruh bangunan rumah makan. 6 karyawan yang berada di dalam rumah makan berupaya menyelamatkan diri. Kebakaran diduga bersumber dari kebocoran regulator LPG. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah belasan mobil damkar dan petugas dikerahkan ke lokasi. Polsek Palmerah menyelidiki penyebab kebakaran. Selangnya itu udah kena putus, kena sembaran api. Setelah itu kan udah baru situlah kronologinya tuh nyamber semua. Oh, jam berapa kejadian, Bang? Kejadian itu dari jam 7 pagi. Nah, itu udah kebutuhan juga di sini udah lama juga dari segi bangunan, kayu semua. Jadi jangka waktu 5 menit udah habis. Udah habis semua. Ya. Kita beralih ke sorotan berikut. Libur Tahun Baru 2026 Monumen Nasional Jakarta Pusat dipadati wisatawan. Antrean wisatawan di loket tiket masuk Monumen Nasional. Wisatawan datang ke Monas untuk memanfaatkan libur Tahun Baru 2026. Salah satu pengunjung yang datang bersama keluarga sebut memilih Monas untuk berlibur karena harga tiket yang terjangkau. Bangka liburan Liburan, kenapa sih lebih milih wisata di Monas? karena transportasinya lebih terjangkau, nggak deket juga. Dekat juga ya. Iya, Kesini dari mana nih kalau boleh tahu? kita dari Pancoran Dari Pancoran, naik apa? naik KRL Naik KRL langsung nyampe ya? langsung nyampe Sama siapa aja kalau boleh tahu, Kak? sama ponakan. Ponakan. Saudara, wisata kuliner di Kota Bandung selalu menawarkan pengalaman yang menggugah selera. Salah satu rumah makan khas Sunda di kawasan Balong Gede menjadi destinasi favorit warga lokal hingga wisatawan. Di rumah makan khas Sunda yang sudah ada sejak tahun 80-an ini, pengunjung bebas memilih aneka lauk sesuai selera yang tersaji setiap hari. Salah satu daya tarik utama adalah sambalnya yang terkenal pedas dan segar.
Sambal terasi yang dibuat dadakan menciptakan rasa khas yang membuat banyak pengunjung kembali lagi. Lantas bagaimana wisata kuliner khas Sunda yang diserbu pengunjung di Bandung? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama di Bandung, Jawa Barat. Halo. Halo Mita, bagaimana situasi di sana? Halo, selamat siang Renata. Saat ini saya sedang berada di salah satu kuliner yang ada di Kota Bandung. Memang ya kalau misalnya berwisata ke Kota Bandung tidak lengkap rasanya tanpa kulineran. Karena memang kuliner itu menjadi daya tarik tersendiri bagi Kota Bandung. Segala macam kuliner ada, dari mulai yang kekinian sampai makanan tradisional khas Sunda seperti di tempat yang saat ini saya berada. Jadi ini untuk rumah makan yang ada di Balong Gede ini sudah ada sejak tahun 80-an dan ini kurang lebih sudah 40 tahun berdiri dan ini menjadi incaran para wisatawan baik lokal maupun wisatawan luar kota yang ingin menikmati makanan khas Sunda, terutama di sini ada sambal dadaknya Renata. Mungkin Renata pernah coba kalau misalnya pernah ke Bandung, ke Bu Imas seperti itu yang ada di Balong Gede. Dan sekarang untuk mengetahui bagaimana sih daya tarik dari rumah makan ini bagi para wisatawan, saya ingin mengobrol dengan salah satu wisatawan yang sudah mencicipi kuliner di sini. Halo, selamat siang Mbak, dengan siapa? Maria, Mbak Maria ini dari mana? Jakarta. Mbak Maria dari Jakarta jauh-jauh berwisata untuk kulineran di Bu Imas ini ya. Ini pertama kalinya atau sudah berapa kali datang ke sini? Pertama kali Pertama kali. Kenapa nih mencoba untuk ke Bu Imas? direkom sama teman-teman sih katanya. Katanya enak, mantap. Terus sama sambal-sambalnya itu mantul. Mantul ya. Ini tadi udah nyobain apa aja dan yang menurut Kak Maria oke itu apa? Sambalnya atau gimana? Sambalnya, saya sih suka sambal lenca ini ya. Yang ini kalau yang suka pedas sih oke ya. Mantap ya. Nah kalau misalnya Kak Maria sendiri di Bandung itu sudah nyari kuliner apa aja selain di Bu Imas ini? Ada sih beberapa ya sama juga seperti kayak gini ya ini, tapi ini yang recommended sih. Oke, untuk makanan khas Sunda ini yang recommended ya. Tapi kalau misalnya batagor udah nyoba belum? Oh udah, udah ya. Ini yang paling enak tadi apa nih? Ayam bakar, ayam goreng atau apa? Ayam bakar. Ini tadi kita pesannya ayam bakar. Ayam bakar, tahu, pepes tahu, sama tadi belut katanya habis. Kayak itu aja. Nah, Kak Maria ini kan kalau di Bandung ini lagi viral jukut goreng. Dan di situ tadi udah nyobain kan? Gimana nih rasanya? Enak sih. Saya kebenaran asli Medan ya. Belum pernah ini ada jukut goreng. Belum pernah nyobain jukut goreng dan cuman ada di Bandung. Gimana nih rasanya? Mantap. Oke, Kak Maria terima kasih sudah berbincang dengan kami. Silakan dilanjutkan makannya. Nah, itu tadi Renata perbincangan saya dengan salah satu wisatawan dari Jakarta yang katanya oke banget nih. Dan sekarang saya mau nyoba nih, karena di sini di depan saya udah ada makanan lain. Ini karedok lenca, kalau Renata tahu lenca seperti apa. Dan ini nih yang sangat dicari para wisatawan untuk ke makanan khas Sunda, khususnya di Bu Imas ini ada jukut goreng. Kalau jukut itu dalam bahasa Sunda itu artinya rumput, tapi sebenarnya ini bukan dari rumput Renata, ini adalah selada air yang digoreng. Dan perpaduannya jukut goreng ini tentunya dengan sambal. Nah untuk sambal di rumah makan Bu Imas ini yang terkenal adalah ini nih, sambal dadakan yang ini kalau level pedasnya kayaknya pecinta pedas aja kayaknya nggak sanggup deh. Ya udah Renata, sekarang saya mau coba icip-icip dulu ini jukut gorengnya yang dari tadi tuh kalau bahasa Sunda ngagupayan atau dari tadi udah manggil-manggil. Saya cobain ya Renata, kembali ke Anda ke studio. Duh, saya juga jadi ngiler ngelihat Mita makan di sambal Bu Imas ya. Terima kasih banyak laporannya Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama dari Bandung, Jawa Barat. Informasi selanjutnya usai jeda saudara, pencarian pelatih Valencia beserta 2 anaknya dalam kapal tenggelam di Labuan Bajo diperpanjang. 13 kapal menyisir perairan sekitar Pulau Padar.
MDCL beda dengan yang biasa. Terima kasih Anda masih di Indonesia Update. Diduga menghindari kendaraan yang hendak menyeberang, truk bermuatan 3 ton sampah di Kota Bekasi, Jawa Barat terguling. Akibat kecelakaan, sopir luka-luka, sementara muatan sampah berserakan di Jalan Raya Ahmad Yani, Kota Bekasi. Kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah Bekasi Utara menuju TPST Sumur Batu, Bantar Gebang. Saat di turunan pertigaan Pekayon, sebuah minibus melaju menyeberang. Sopir yang kaget kemudian banting setir hingga truk terbalik. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mengevakuasi tumpukan sampah yang berserakan dan dibawa ke TPST Sumur Batu, Bantar Gebang. Akibat kecelakaan, sopir mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke RSUD Kota Bekasi. Kasusnya kini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Pada saat truk sampah itu menghindari kendaraan roda 4 yang memasuki Tabayama, dia banting setir ke kanan dan mengakibatkan truk sampahnya terguling. Untuk korban luka-luka, supir sekarang berada di Rumah Sakit Umum Bekasi. Informasi lain, saudara, kebakaran panti jompo yang menewaskan 16 lansia di Manado, Sulawesi Utara mulai mendapatkan titik terang. Dari hasil penyelidikan sementara polisi, api diduga berasal dari dapur. Untuk mengungkap penyebab kebakaran, Polresta Manado telah memeriksa 10 saksi. Di antaranya adalah pemilik yayasan, pekerja panti, korban yang selamat, dan tetangga. Dari keterangan saksi inilah muncul dugaan awal api berasal dari dapur panti jompo. Namun untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, Polresta Manado masih menunggu hasil identifikasi yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulut. Kami dari Satreskrim Polresta Manado terkait dengan kejadian kebakaran di Panti Werda itu sampai saat ini sudah ada 10 saksi yang kita minta keterangan, dan untuk hasil penyebabnya itu kita masih menunggu hasil dari Bitlapor Polda Sulawesi Utara. Oke Pak, untuk saksi-saksi yang diperiksa ini dari pihak-pihak mana saja Pak? Untuk saksi-saksi yang sudah kita minta keterangan yaitu dari pihak ketua yayasan, kemudian ada beberapa pekerja, dan ada beberapa yang korban dari selamat. Sementara 10 korban selamat kebakaran Panti Jompo Damai masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Manado. Satu pasien yang sempat dirawat intensif dinyatakan meninggal dunia karena mengalami luka bakar 70%. Mas itu darah tensi berapa? Selamat siang. Ini untuk pasien-pasien yang dari Panti Werda yang habis pos kebakaran beberapa hari lalu yang ada dirawat di rumah sakit kami 10 orang, 3 laki-laki dan 7 perempuan. Sorotan lain, Menteri Pariwisata berjanji akan tingkatkan keamanan wisata usai insiden kapal tenggelam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Peningkatan keamanan wisata dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Perhubungan untuk melakukan pelatihan, pendampingan, dan edukasi kepada sumber daya di transportasi dan usaha wisata. Kementerian Pariwisata juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memaksimalkan pencarian korban. Kami akan lebih bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan karena izin pelayaran dan naik
pelayaran sebuah kapal itu ada di Kementerian Perhubungan. Dan di program kami tahun 2026 adalah untuk meningkatkan keamanan wisata. Dari berbagai lini kami ingin melakukan training, pendampingan dan edukasi kepada sumber daya di transportasi pariwisata dan semua usaha pariwisata tentunya. Dia sangat bersyukur anak yang sudah ditemukan jasadnya itu sekarang sudah ada di dalam hati dia. Berharap yang lain. Momen emosional ini terjadi saat istri pelatih Valencia, Mar Martinez, ditemui Gubernur Nusa Tenggara Timur di ruangan kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo. Ia berharap agar suami dan anaknya segera ditemukan. Kami mencari lagi nanti Pak. Harapan istri pelatih tim B sepak bola wanita Liga Spanyol Valencia dikabulkan. Basarnas memperpanjang operasi pencarian pelatih Valencia dan kedua anak yang jadi korban tenggelamnya KM Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo. 13 kapal dikerahkan untuk menyisir perairan sekitar Pulau Padar. Peralatan sonar dan sibop milik Polairut Polda NTT turut dikerahkan untuk mendeteksi badan kapal di bawah air. Selain membawa personil, kita juga membawa beberapa peralatan SAR yang dibutuhkan, diantaranya ada drone bawah air, kemudian underwater scooter, sibop, dan yang penting juga nih sonar system. Jadi kita untuk mendeteksi barang-barang yang ada di bawah laut yang lebih dalam lagi. Kita harapkan dengan adanya bantuan alat-alat yang kita bawa ini bisa mempermudah SAR ya, dari tim SAR, karena kita sifatnya dari Polda ini membantu, membackup, mensupport dari Basarnas. 26 Desember 2025, kapal wisata KM Putri Sakinah yang membawa 11 penumpang tenggelam saat berangkat dari Pulau Komodo menuju Pulau Padar. Dari 4 turis Spanyol yang hilang, tim SAR baru berhasil menemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia. Sementara, pelatih tim B sepak bola wanita Liga Spanyol Valencia Fernando Martin beserta 2 anaknya masih dicari. Tim Liputan, Kompas TV. Mobil dinas camat di Kabupaten Gayo Luas, Aceh hanyut terseret derasnya arus sungai. Warga gotong royong angkat mobil dari sungai. Informasi selengkapnya saudara usai jeda, tetap di Indonesia Update. Sebuah minibus terbakar di area parkir RSUD Banten. Insiden ini sempat memicu kepanikan karena api muncul tiba-tiba dari sebuah mobil yang tengah terparkir di RSUD Banten. Petugas keamanan rumah sakit pun bertindak cepat memadamkan api dengan alat pemadam api ringan agar api tidak merambat ke bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Hyundai terjadi kebakaran. Sebuah sepeda motor terbakar di SPBU Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, usai mengisi bahan bakar. Kobaran api yang membesar membuat pengendara lain panik dan berlarian menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR oleh petugas SPBU. Penyebab kebakaran masih diselidiki, sementara ditangani Polsek Cikarang Selatan. Diduga akibat percikan dari kembang api saat malam pergantian tahun, 10 unit villa di Badung, Bali hangus terbakar. Kobaran api membuat panik warga dan wisatawan di malam pergantian tahun. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran berjibaku selama 3,5 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Satu unit mobil dinas camat di Kabupaten Gayo Luas, Aceh hanyut terseret derasnya arus Sungai Tripejaya. Masa beli Pak Wan ya?
Satu unit mobil dinas camat di Kabupaten Gayo Luas, Aceh hanyut terseret derasnya arus sungai Tripejaya. Dari video amatir yang direkam warga, mobil itu terus hanyut terbawa derasnya aliran sungai. Dari keterangan Kepala BPBD Gayo Luas, saat kejadian mobil dalam keadaan kosong tanpa penumpang. Mobil dinas ini sebelumnya terjebak di atas jembatan sejak banjir besar 26 November 2025 lalu, saat camat meninjau lokasi banjir. Kondisi arus yang terlalu deras dan akses yang terbatas membuat evakuasi tidak dapat dilakukan. Saat arus sungai mulai tenang, warga berupaya mengevakuasi kendaraan dinas milik camat di Kabupaten Gayo Luas. Dengan menggunakan tali, mereka bersama-sama mengevakuasi kendaraan ke pinggir sungai. Setelah sekian lama, kendaraan pun akhirnya berhasil dievakuasi dari dalam sungai. Demikian Indonesia Update, saudara, saya Renata Panggalo pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.